Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Zafin Story. Video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Minangkabau, yaitu sejarah Istanobasa Pagaruyuang. Istanobasa yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagaruyuang adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyuang yang terletak di Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 kilometer dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istanobasa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istanobasa ini sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Istanobasa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis oleh musuh pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Kemudian istana baru didirikan kembali pada tahun 1930, akan tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Pemerintah daerah atau Gubernur Sumatera Barat kala itu, Bapak Harun Zain, merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI kembali mencetuskan pembangunan Istanobasa Pagaruyuang semenjak tahun 1968, 2 tahun setelah kebakaran Istanobasa Pagaruyuang yang kedua. Namun, hal ini baru dapat terwujud pada tanggal 1 November 1975 setelah disepakati perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyuang. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, akan tetapi berpindah ke arah selatan dari situs aslinya. Pembangunan replika Istana Pagaruyuang ini memakan waktu selama 9 tahun, yang dimulai pada 27 Desember 1976 dengan upacara penanaman tonggak tuo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Istana Pagaruyuang ini didirikan dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Namun, pada malam 27 Februari 2007, Istanobasa kembali mengalami kebakaran hebat untuk yang ketiga kalinya, yang disebabkan oleh petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar dan hanya menyisakan sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Semua dokumen, kain-kain hiasan, dan barang-barang peninggalan sejarah pun ikut terbakar. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala, Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyuang sendiri disimpan di Istana Silindung Bulan yang berjarak 2 km dari Istanobasa. Sebelum disambar petir pada tahun 2007, tonggak tengah Istanobasa terbuat dari kayu kulin yang disumbangkan oleh Datuk Rajo Adil dari negeri Lubuk Bulang yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Damasraya sebagai upeti dan pajak dari rantau. Pembangunan Istanobasa kembali dilakukan pada tahun yang sama dan diperkirakan menelan dana lebih dari 20 miliar. Pembangunan kembali istana selesai selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Secara arsitektur, Istanobasa Pagaruyuang yang asli seluruhnya dibangun dengan batang-batang kayu. Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meskipun demikian, Istanobasa Pagaruyuang tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong, sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk yang terbuat dari 26 ton serat ijuk sebagai atapnya. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang,
yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Begitulah sejarah dari Istana Basa Pagaruyung yang mengalami 3 kali keruntuhan dan alhamdulillah dapat dibangun kembali dengan sebaik-baiknya. Saya selaku anak Minang berterima kasih kepada para pemerintah dan orang-orang tua terdahulu yang telah mengupayakan pembangunan kembali Istana Basa Pagaruyung yang dapat kami kunjungi sebagai tempat wisata budaya pada masa kini. Banyak hal yang bisa kami jadikan pembelajaran untuk kehidupan kami saat ini, sehingga kami pun dapat merasakan kehidupan yang beradat di zaman modern. Semoga para orang tua kita yang terdahulu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk berkunjung ke Istana Basa Pagaruyung, bisa langsung datang ke Sumatera Barat dan nikmati juga keelokan alam lainnya yang memanjakan mata. Semoga teman-teman suka dengan video ini, boleh minta like-nya jika suka, dan jangan lupa untuk subscribe jika belum subscribe. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.